Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Baik, saya berada di lokasi hutan rimba, hutan lindung. Nah, di sini ada pertanian rempah lagi ya, perkebunan masuknya. Ini adalah kapol atau kapolaga. Ini jenisnya hibrida. Seperti ini. Ini pemanenan ketiga setelah tanam. Nah, ini saya lakukan full organik tanpa pupuk sintesis atau pestisida sintesis ataupun dengan herbisida. Nah, ini saya lakukan dengan memanfaatkan ini serasa-serasa seperti ini atau gulma yang tumbuh. Nah, pada awalnya memang di sini bukan saya yang mengurus ya, lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini bukan saya yang mengurus. Itu menggunakan pengurus lamanya itu menggunakan kimia full kimia. Jadi ini lahan saya netralkan selama 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, saya biarkan seperti ini. Nah, rerumputan dan sebagainya itu memang saya biarkan tumbuh subur dulu selama 3 tahun. Nah, ini pohon kaliandra. Nah, itu seperti itu terus sampai bawah seperti itu. Nah, setelah 3 tahun, mode awal penanamannya itu tidak saya babat bersih. Nah, ini sisa-sisa rumputnya ya, masih terlihat. Bagi kalian yang petani itu pasti tahu ini usia rumput dengan rumput jenis ini, sehingga sebesar-besar ini. Yang bawah itu lebih besar lagi, itu usianya berapa tahun itu pasti kalian tahu. Nah, oke, ini dia cara penanaman saya itu seperti ini. Ini kurang lebih 2 minggu ya, 2-3 mingguan ini saya tanam seperti ini. Tidak saya babat, hanya saya bersihkan di sekitaran titik tanam. Nah, kemudian rumputnya ini nanti seiring berjalannya waktu, 1 bulan atau 2 bulan, saya datang lagi. Nah, saya babat lagi nih rumput yang ada di sekitaran dan penggemburan ya, pencangkulan atau penggemburan tanah di sekitar lokasi. Nah, kemudian kayu atau serasa-serasa seperti ini yang awal-awalnya saya babat-babat itu saya tumpuk di pinggirnya. Itu akan memberi makanan kepada mikroorganisme alam atau alami yang akan berkembang biak dan mengurai semua serasa-serasa kering ini. Nah, kemudian kotoran dari mikroorganisme itu akan dimakan oleh tanaman. Nah, namun ini tidak selebat atau secepat ketika kita menggunakan mode sintesis atau kimia. Nah, saya sendiri nggak tahu pasarnya yang khusus organik itu di mana, tapi satu saya lakukan itu berdasarkan alasan karena itu hemat ya, hemat, tidak memakan biaya lebih. Ini full organik. Bagi yang penasaran ya silahkan di lab. Hasil buahnya mungkin ada terkontaminasi beberapa persen, itu sangat-sangat rendah ya, sangat-sangat rendah. Mungkin sisa-sisa atau sisa-sisa lah, intinya sisa-sisa dari pengolahan zaman sebelum saya. Nah, 3-4 tahun ini memang di sini tidak tersentuh dengan yang namanya bahan sintesis, baik itu herbisida, pestisida ataupun pupuk.
Nah, saya juga belum menggunakan pupuk organik di area ini. Karena apa? Itu keterbatasan biaya dan ya keterbatasan biaya intinya. Nah, saya memang mencoba untuk membuat suatu lahan yang full organik dengan memanfaatkan alam. Nah, ini ada kemukus juga. Nah, ini saatnya pembersihan ya, pemangkasan di area sekitar akar, tapi nggak usah sampai tanah. Ini itu sudah merambat dan nah ini pemberian sinar matahari yang masuk secara langsung. Nah, ini ada kopi juga ya, kopi. Kemudian nah, ini ladanya ada, ini lada jenis India. Ini lada jenis India, tapi kalau untuk lada memang ini jelas kekurangan sinar matahari dan nutrisi di bawahnya itu perlu ditambah, yaitu pengocoran nutrisi ya, dengan kandungan NPK, intinya seperti itu. Nah, ini ada juga yang mati. Nah, ini ya silahkan dilihat, itu kemarin panen umbi di video sebelumnya sudah ada itu pemanenannya. Nah, ini kemukus lagi di pohon mahoni. Nah, ini sudah ada yang melakukan perempelan, yaitu para pencari rumput. Nah, itu nanti kalau pas tumbuh pasti ada yang rempel. Nah, ini modenya seperti ini teman-teman. Nah, kita ambil ya bekas-bekas ini sebelum kita timbun. Nah, bisa dilihat ini kayu-kayu ya, kita tumpuk di sekitaran rumpun, kemudian ditaruhnya lagi serasa kering. Nah, ini akan jadi makanan buat akar sekaligus menjadi mulsa pelindung ya bagi ini akar tanaman. Intinya jadi mulsa, kemudian jadi makanan. Nah, ini salah satu makanan mikroorganisme atau kalau yang disebut dedemit atau makhluk halus yang tugasnya mengurai daun-daun kering seperti itu menjadi tanah. Nah, dengan berkembang biaknya mikroorganisme tanah semakin banyak, semakin pesat, itu akan memberikan kesuburan tanah beserta tanah yang sehat. Subur itu belum tentu sehat, sehat ya jelas subur. Intinya seperti itu. Nah, ini dibiarkan dulu yang seperti ini, jangan terlalu banyak. Nanti ketika kita melakukan pemanenan, jika terlalu banyak tumpukan itu akan susah. Nah, itu juga ada. Nah, oke. Ini seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini ya, ini usianya sekitar 1,5 ya, kalau nggak salah 1,5-an lah. Ini dibiarkan saja, yang di sekitaran area seperti ini dibiarkan saja, jangan langsung dibabat bersih. Itu sayang kalau menurut saya, yang tidak menggunakan pupuk baik itu buatan yang organik ataupun sintesis, itu sayang. Nah, ini bertahap, kasih lagi nanti terus dia berkembang, kita merawat terus, ini habis sendiri ya, ini habis sendiri. Nah, itu ada kemukus juga. Nah, ini memang tidak saya perlakukan seperti yang dekat-dekat rumah,
Saya pangkas, saya semprot nutrisi, saya perhatikan khusus sinar mataharinya itu enggak di sini karena jaraknya yang cukup jauh. Jadi membutuhkan tenaga ekstra ya untuk merawat seperti itu. Jadi memang saya biarkan rumputnya seperti ini. Yang penting jangan sampai over. Malah justru saya melihat kalau pada kemukus itu lebih aman yang seperti ini. Maksudnya di bagian perakarannya itu lebih aman, yang lebih ke alamian, mengikuti alam seperti zaman dulu. Lihat kemukus tumbuh subur di hutan rimba awet. Itu saya pelajari, saya lihat ya hasil kenapa seperti itu. Memang tanahnya sehat, tidak benyek, kemudian semuanya atas keseimbangan alam ya, alamnya masih seimbang. Nah ini kalau trik saya yang mau nyoba silahkan, yang nggak mau silahkan. Pengalaman kita masing-masing di daerah kita ya, beda-beda, beda daerah itu jelas beda hasil. Nah ini trik saya, ini daun-daun yang seperti ini kita kurangi agar sinar matahari bisa menembus sampai ke sana. Nah seperti di video saya sebelumnya, sinar matahari berpengaruh besar kepada pertumbuhan, yaitu memicu munculnya tunas baru, baik itu tunas ranting ataupun tunas bakal buah. Nah ini seperti ini jelas sangat kurang. Ini ada pohon durian, ada pohon mahoni. Kenapa tidak saya tebang? Ini karena statusnya ini adalah hutan lindung. Hutan lindung yang dulu sudah saya robah ya, saya serobot ya kalau di sini, dijadikan area pertanian. Nah itu kita harus menghutankan kembali, yaitu dengan menanami pohon buah, pohon mahoni. Nah namun daripada pohon mahoninya nganggur, saya kasih pohon buah, pohon kemukus ya, tanaman kemukus. Nah kemudian di sela-sela ini, selama belum mahoninya belum rimbun, duriannya belum nutup ya tanaman yang bisa itu menurut saya ya kapulaga masih bisa, kemukus masih bisa. Nah yang sudah rimbun-rimbun itu saya tanami talas. Nah jadi selama proses menghutankan kembali itu dari saya pribadi itu mendapatkan penghasilan dari pihak hutan lindungnya ini ya, tetap akan hijau kembali, intinya seperti itu. Nah para warga pun bisa mendapatkan rumput. Nah ini dari ranting-ranting pohon mahoni untuk makanan kambing mereka. Nah ini seperti ini. Nah kemudian nih, ini memang ya seperti yang saya bilang tadi, itu memang sudah bertahun-tahun ini enggak tersentuh oleh pupuk-pupuk. Nah ini jika dengan perawatan saya ya, perawatan saya itu kalau memang mau dipotong, lihat kondisi sekitar. Bila mana memang tanaman sekitarnya itu nggak bisa ditebang, pemotongannya ya di atas. Nih misalkan ini ya, ini kapulaga segini tinggi. Jika kalian potong di sini mungkin tumbuhnya paling 2, tapi tetap tidak beranting dulu karena sinar mataharinya kurang. Tapi kalau dipotong di sini tumbuhnya itu akan lebih bagus. Nah, intinya seperti itu. Ini banyak di sini sebenarnya, banyak. Nah ini buahnya itu seperti ini.
Ini memang harganya murah ya, mungkin karena komoditi yang sangat gampang dibudidaya sehingga overstock atau gimana saya kurang paham penyebabnya. Intinya ini sekarang lagi murah. Nah, ini biasanya dipakai buat bumbu ataupun obat-obatan. Nah, kemudian bagi yang mau mencari atau membuktikan ya silahkan dicoba ya di lab. Bagi yang paham lab, kadar kimianya berapa persen itu silahkan. Ini full organik alami. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti sambil dipanen ya, sambil dipanen sambil dicabut. Bagi yang paham ya, yang memang identik atau memahami atau mempelajari cita rasa daripada tanaman atau tanaman buah atau makanan atau apapun itu yang full organik dengan yang sintesis, itu kalian pasti paham rasanya, aromanya dan sebagainya, itu kalian pasti tahu. Intinya seperti itu. Mungkin jika dibiarkan, kalau itu makanan yang kimia dengan yang organik dibiarkan dan tanpa pengawet, sama-sama tanpa pengawet, itu lebih awet yang organik. Biasanya seperti itu. Dan untuk cita rasanya sih biasanya lebih berbobot ya, misalkan lebih berasa atau lebih berbobot. Nah, ini usianya ya, baru beberapa satu tahunan itu ada yang seperti itu, yang kurang sinar. Ini ada yang sudah seperti ini, macam-macam namanya tanaman ya, macam-macam. Nah, ini nanti ketika pemanenan yang masih ada bunga seperti ini enggak dipanen. Ini menandakan bahwa ini belum tua. Nah, yang dipanen yang seperti ini, walaupun buahnya kecil, tapi kalau sudah full atau enggak ada bunga untuk jenis kapol ini, itu sudah siap panen. Nah, ini untuk pemanenan ya, hal seperti ini harus ikut terpotong. Ini mengganggu kelembaban ya, apalagi musim-musim hujan seperti ini. Kalau kemarau nggak masalah, hal seperti ini mengganggu kelembaban di dalam perakaran, jadi ikut dipotong dan disingkirkan. Ini memang nominal ya, nominalnya itu enggak seberapa kalau musim seperti ini, tapi ya ketika musim seperti ini, misalkan musim seperti ini murah, pohon sudah mulai berbuah, kalian tebang, tanami dengan yang mahal, entah itu jenis apa. Nanti pas ketika kalian panen tanaman baru itu murah lagi, tebang lagi. Kapan kalian mau mendapatkan kesempatan untuk harga sebuah komoditi yang mahal? Nah, kalau menurut saya bertahan. Saya malah nanam ada 2000-an, kurang lebih 2000-an itu sampai bawah. Yang tadi ya saya videokan itu yang seperti itu sampai bawah, pas harga murah. Jadi pas pengambilan bibitnya itu enggak sayang ya, kalau pas harga murah. Kalau harga lagi mahal itu sayang. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 sama rebungnya. Coba kalian lihat ini buahnya itu ada berapa tuh, silahkan dilihat. Nah, ini seperti ini ya modelnya. Nah, tapi perlu kalian waspadai jika tanaman ini berjumlah sedikit kok buahnya banyak dan mengalami kekuningan seperti ini.
Ini ciri-ciri tanda-tanda kapulaga tidak sehat. Ini ciri-ciri tanda-tanda kapulaga tidak sehat. Ya, ini kalau ini hamanya biasanya berada di dalam bonggol sini. Nah, bonggol ini dengan bonggol ini dengan bonggol ini itu saling berkaitan. Ya, ini misalkan ini memunculkan rebung ini tadinya memunculkan rebung ini terus saling berkaitan. Nah, jadi ulat yang di dalamnya nah, biasanya seperti ini. Ini masuk pas di tengah-tengah pohon ini masuk sampai bonggol. Bonggol itu nanti ulat itu berkembang menjalar ke sini, ke sini, ke sini, bahkan ke rebung yang muda. Jadi ancamannya ini mati. Kecuali langsung ada rebung baru yang tumbuh, itu bisa jadi pengganti. Tapi kalau tidak biasanya mati. Nah, itu ada contohnya yang sudah kuning. Ya, bukan ini ya. Nah, contohnya ini. Ya, ini rumpun yang ini. Nah, ini tuh memang buahnya cukup menyenangkan. Buahnya cukup menyenangkan, teman-teman. Nah, ini buahnya itu cukup menyenangkan. Nah, ini ada rebung barunya. Oke, nah ini buahnya itu banyak jika tanamannya mengalami seperti ini, karena ini stres ya. Setiap tumbuhan yang saya tahu itu bisa berbuah ada faktor stres dulu. Nih, menyenangkan memang, tapi inilah ciri-ciri tanaman yang kurang sehat. Ya, ini kuning. Ya, bandingkan dengan yang itu. Tuh sehat. Tuh buahnya. Seperti itu. Nah, ini yang sehat. Hijau. Ini enggak sehat. Ini faktornya ulat tadi. Penggerak batang atau apa itu masuk ke dalam bonggol. Nah, ini nah, seperti ini. Nah, ini saya babat-babat tipis ya, enggak sampai tanah untuk kemukus ini ya. Seperti ini, biarkan saja. Kalau jauh diloskan saja, kalau dekat diurus nggak apa-apa, tapi kalau jauh ya monggo, terserah kalian. Video saya ada yang sebelum-sebelumnya perawatan yang seperti ini itu ada. Kalau mau buah dari bawah ada, tapi untuk di lokasi ini saya sendiri tetap saya biarkan alami, hanya perawatan sedikit, yaitu sinar matahari. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Nah, bagi kalian yang ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar mengenai tanaman-tanaman ini ya. Tanaman-tanaman ini silahkan ditanyakan. Apa yang belum saya ucapkan mungkin lupa atau gimana, sebelumnya mohon maaf, karena audio dan video saya tetap masih kurang bagus karena memang cara saya bicara canggung dan juga dari perangkatnya kurang memadai. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.